Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Rifki Komarullah. Saya adalah dosen di program studi pendidikan kepelatihan olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cendrawasih Papua. Selain sebagai dosen, saya juga diberikan tugas tambahan sebagai sekretaris jurusan pada program studi pendidikan kepelatihan olahraga. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sosiologi Olahraga. Mata kuliah tersebut termasuk dalam rumpun mata kuliah Keahlian dan Keterampilan atau MKK dengan bobot 2 SKS teori, didapat oleh mahasiswa S1 Ilmu Keolahragaan pada semester 7 atau semester ganjil. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Sosiologi Olahraga antara lain: 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pendekatan sosiologi dalam olahraga. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep serta teori sosiologi olahraga. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, dan mengkaji penyimpangan sosial dalam olahraga. 4. Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mengkaji pergeseran cita-cita Olimpiade. 5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kajian sosiologi serta agresi dalam olahraga. Mata kuliah Sosiologi Olahraga membahas tentang fenomena keolahragaan dalam konteks sosial, cara-cara masyarakat mengkonstruksi, mengadaptasi, dan mengapresiasi olahraga, serta bagaimana olahraga di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi dan masyarakat untuk dijadikan wahana pembentukan nilai-nilai. Berikut adalah beberapa materi bahan ajar dalam perkuliahan Sosiologi Olahraga. Yang pertama, pendekatan sosiologi dalam olahraga. Yang kedua, konsep serta teori sosiologi olahraga. Yang ketiga, penyimpangan sosial dalam olahraga. Yang keempat, pergeseran cita-cita Olimpiade. Yang kelima, kajian sosiologi terhadap agresi dalam olahraga. Dalam pelaksanaannya, saat ini kami melakukan perkuliahan secara hybrid, yakni dilakukan secara luring atau secara konvensional di dalam kelas, ataupun dengan daring dengan menggunakan aplikasi seperti Google Meet, Zoom Meeting, channel YouTube, kemudian WhatsApp Group. Sedangkan metode pengumpulan tugas, baik individu maupun kelompok, kami menggunakan sistem Everless, menggunakan aplikasi Google Classroom. Adapun untuk presensi, kami pakai media grup WhatsApp dan Google Classroom. Selanjutnya, data perkuliahan yang kami laksanakan kita masukkan dalam sistem akademik online di Universitas Cendrawasih, yaitu pada laman www.portal.uncen.ac.id. Berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang saya terapkan bertujuan yakni agar dapat tercapai dan terjadinya peningkatan hasil belajar mahasiswa dan lulusan nantinya akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, untuk metode pembelajaran yang saya terapkan di sini ada 3 metode. Pertama, metode ceramah atau penyampaian materi. Kedua, yaitu demonstrasi. Ketiga, yaitu diskusi kelompok berbasis program based learning. Melalui metode-metode tersebut, harapannya mahasiswa nanti akan memahami serta memperoleh materi secara luas, tertarik dan mengembangkan pola pikirnya secara kritis dalam menghubungkan teori dan praktek antara rasa, jiwa, serta karsa dalam beragam kehidupan di dunia olahraga. Sebelum melaksanakan perkuliahan, saya juga mempersiapkan materi-materi dan bahan ajar berupa slide presentasi atau buku bahan ajar atau buku pegangan atau handbook yang sesuai dengan RPS.
Adapun dalam proses evaluasi pembelajaran dilaksanakan beberapa langkah seperti berikut. 1. Tugas. Komponen tugas meliputi rangkuman materi ajar, tugas individu dan tugas kelompok, serta tugas presentasi, dan terstruktur dan mandiri. Yang kedua, penilaian. Komponen penilaian meliputi aspek kognitif melalui tes, aspek keterampilan presentasi dan menyampaikan gagasan dan karakter mahasiswa, dan penilaian tugas menggunakan lembar observasi berpedoman pada panduan penilaian yang berlaku di Universitas Cendrawasih. Kemudian sikap dan perilaku selama mengikuti perkuliahan juga menjadi pertimbangan dalam penilaian. Bobot penilaian meliputi nilai ulangan harian, ujian mid semester, ujian semester dengan berupa angka 0 sampai dengan 100. Kemudian hasil evaluasi nilai tersebut saya informasikan secara transparan, tentunya melalui WhatsApp group, serta melalui mading di jurusan hingga melalui siakat akademik agar mahasiswa tersebut apabila mendapatkan nilai yang kurang bagus atau kurang baik akan kita fasilitasi dalam pembelajaran remedial atau perbaikan yang sesuai dengan jadwal kalender akademik di Universitas Cendrawasih. Berikut saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah Sosiologi Olahraga pada pertemuan pertama. Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita sekalian. Selamat siang, kita berjumpa dan bertemu kembali dalam mata kuliah Sosiologi Olahraga pada program studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cendrawasih, Papua. Di hari ini, hari Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Saya ingin bertanya dulu, teman-teman bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Sehat, Bapak. Sehat, Bapak. Sehat. Ya. Oke, silakan kameranya mikrofonnya dimatikan. Hari ini kita akan memulai perkuliahan yang akan dilakukan dalam bentuk online atau daring. Marilah kita pertama untuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Meskipun teman-teman sudah mengerti dan sudah kenal dengan saya, tidak ada kelirunya untuk saya share kembali CV atau biodata saya. Jadi nama saya Rifki Komarullah, saya lahir pada tanggal 1 Januari 1986, saat ini adalah dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa berikut ini adalah beberapa hal yang kemudian bisa menjadi informasi awal bagi teman-teman sekalian. Yang pertama adalah terkait dengan tata tertib perkuliahan. Perkuliahan ini dilaksanakan secara hybrid, baik online dan offline. Jadi pertemuan yang dilakukan secara daring melalui Zoom atau media online yang lain, dan pertemuan secara langsung di kelas dalam 16 kali tatap muka. Kemudian mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan maksimum atau maksimal keterlambatan waktu adalah 15 menit. Keterlambatan dosen selama 15 menit, artinya apabila saya terlambat 15 menit masuk di kelas, berarti perkuliahan dinyatakan tidak ada. Yang berikutnya, mahasiswa harus berpenampilan rapi, menggunakan kemeja, kalau di ruangan menggunakan sepatu, atau juga menggunakan kaos yang berkerah. Tidak berbicara dengan rekannya yang ada di kelas dan tidak
mengganggu jalannya perkuliahan. Mahasiswa tidak diperkenankan menyalakan handphone pada saat perkuliahan offline atau perkuliahan manual atau perkuliahan konvensional di kelas. Mahasiswa diwajibkan memiliki satu buku referensi dan dibawa saat perkuliahan. Nanti saya berikan penjelasannya. Kemudian mahasiswa mempunyai hak untuk mengikuti ujian akhir semester jika yang pertama mengikuti kuliah minimal 12 kali tatap muka atau 80%. Kemudian yang kedua mengumpulkan tugas terstruktur. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, ada nggak yang mau ditanyakan? Ya, Epi? Di sini tentang sosiologi politik gitu. Ya, mungkin suaranya kurang jelas, nanti coba ditulis di kolom chat ya. Nanti supaya bisa saya tanggapi. Karena jaringannya mungkin tidak bagus di tempatnya. Tulis di kolom chat saja. Siapa? Ya, oke, silakan untuk mikrofonnya dimatikan lagi. Nah, pembahasan yang pertama adalah terkait dengan pengertian dan cakupan sosiologi olahraga. Nah, silakan coba teman-teman bisa memberikan pendapatnya, apa sih yang teman-teman pahami tentang sosiologi olahraga? Dalam satu kata. Silakan. Kalau belum paham, jawab saja belum paham. Kalau paham, apa? Dari teman-teman. Silakan. Bisa dipahami atau belum dimengerti terkait dengan sosiologi olahraga? Belum, Bapak. Oke. Nah, sekarang itu juga menjadi pertanyaan yang umum. Apa sih sesungguhnya sosiologi olahraga dan kenapa perlu kita pelajari? Maka kita harus berpikir dan merenung beberapa saat. Sosiologi olahraga itu apa? Nah, coba teman-teman bisa buka, sudah saya share di dalam grup mata kuliah, itu ada sedikit materi. Nah, silahkan dari situ saya berharap untuk diberikan pernyataan tentang sosiologi dan olahraga. Sudah saya share di grup mata kuliah itu. Oke, baik, kalau Bapak izin. Ya, silakan. Ini kalau menurut saya sosiologi olahraga ini tentang bersosial kepada apa? Olahraganya begitu ke masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga begitu. Siap. Boleh Itu menurut sekali. saya. Ya, boleh sekali. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Nama siapa? Abdullah Arif Ramadan, Bapak. Oh ya, Arif. Makasih Mas Arif. Ya, Bapak. Yang lain Siap, Bapak. silakan bisa memberikan pernyataan terkait dengan sosiologi dan olahraga atau sosiologi olahraga. Ya, Bapak izin Ya. atas nama Jurnas Tabu nih. Ya, silakan. Kalau menurut saya Bapak, sosiologi itu bisa transparan yang ini apa mengimplementasikan teori-teori sosiologi digunakan untuk mikrofon perkehidupan masyarakat. Mungkin begitu apa Bapak? Oke, siap. Mantap. Yang lain, saya ingin satu kali lagi, satu orang lagi yang coba untuk memberikan pernyataannya.
sosiologi olahraga. Bapak kalau Baik, satunya itu dia bisa masuk fenomena olahraga bisa kah tidak ya? Apa? Halo? Iya Bapak, izin kalau Ya, ya kalau apa, Dek? Ya, yang lain bisa sebutkan nama dan izin langsung ya. izin Bapak atas nama Ahmad Oisabana Bapak. Oh ya, siap. Silakan, Mas. Kalau sisiologi olahraga adalah studi sisiologi terapan yang memfokuskan kepada ilmu atau cabang olahraga. Siap. Nah, dari semuanya itu kemudian saya bersenang hati bahwa teman-teman ternyata sudah mulai memiliki kepekaan dan pengetahuan terkait dengan sosiologi olahraga. Kenapa perlu kita pelajari di ilmu keolahragaan? Jadi secara harfiah bahwa sosiologi diartikan sebagai ilmu masyarakat yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Jadi tidak hanya berpikir masalah jiwa semata bahwa kita dengan yang lain itu melakukan kontak sosial. Nah, semacam itu kemudian akan membentuk struktur sosial. Dan struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah sosial yang disebut dengan norma, lembaga sosial, kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Maka ada pembagian stratifikasi sosial nanti. Nah, berikutnya adalah proses sosial. Proses sosial dapat diartikan pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh timbal balik antara kemampuan ekonomi yang tinggi dengan stabilitas politik dan hukum. Stabilitas politik dengan budaya dan sebagainya. Ini menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan tentang karakter dari sosiologi. Yang pertama bahwa sosiologi adalah ilmu sosial yang berbeda jika dibandingkan dengan ilmu alam atau ilmu yang berhubungan dengan keagamaan atau kerohanian. Sosiologi merupakan disiplin ilmu kategori bukan normatif, artinya bersifat non-etis, yaitu kajian yang dibatasi pada apa saja yang terjadi. Sehingga tidak ada penilaian dalam proses pemerolehan dan penyusunan teorinya. Artinya berjalan secara dinamis. Karena misalnya saya berinteraksi dengan mahasiswa, dalam perkuliahan ini bisa saja akan berbeda manakala kita melakukan interaksi tetap antara dosen dengan mahasiswa di luar perkuliahan. Berikutnya adalah sosiologi merupakan disiplin ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu pengetahuan terapan. Artinya kajian sosiologi ditujukan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak. Berikutnya lagi, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan empiris dan rasional. Artinya didasarkan pada observasi objektif terhadap kenyataan dengan menggunakan penalaran. Sosiologi bersifat teoritis yaitu berusaha menyusun secara abstrak dari hasil observasi. Abstrak merupakan kerangka unsur yang tersusun secara logis bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat berbagai fenomena. Sosiologi bersifat kumulatif artinya sosiologi yang tersusun didasarkan pada teori yang mendahulunya. Nah, dari sini kemudian kita akan memperoleh gambaran secara lebih sederhana bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat dipandang dari aspek hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Misalnya pelatih dengan kapten tim, pelatih dengan seluruh tim yang bermain pada sepak bola.
Dan begitupun sebaliknya antara pemain secara individu, pemain dalam satu tim dengan pelatihnya. Dan ruang lingkup yang menyeliputinya, misalnya official, penonton, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, tapi sebelumnya saya tanya, dari penjelasan saya tadi, diperoleh gambaran atau jelas atau belum jelas terkait apa yang dimaksud dengan sosiologi. Bagaimana teman-teman sekalian pendapatnya? Sudah jelas atau kurang jelas atau tidak jelas? Jelas, Bapak, jelas. Oke, terima kasih. Jelas. Terima kasih. Nah, berikutnya adalah kita kemudian membuat konstruksi berpikir tentang olahraganya. Kalau sosiologi tadi berhubungan dengan masyarakat, individu, kelompok. Nah, sekarang kita berpikir apa sih yang dimaksud dengan olahraga? Yang pertama, bahwa makna olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia ini merupakan gerak badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang merupakan regu atau rombongan. Berikutnya, yaitu olahraga bisa dimaknai sebagai ikut sertanya kita dalam aktivitas fisik untuk mendapatkan kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau hal-hal yang lain dalam olahraga pertandingan. Berikutnya, secara lebih komprehensif, olahraga dapat dimaknai sebagai proses yang sistematik berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila menurut Tauhid Mutahhir. Maka kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa olahraga adalah satu usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina kekuatan jasmani maupun rohani pada tiap manusia. Nah, sekarang dari penjelasan tersebut, sosiologi dan olahraga ketika kita gabung, maka akan melahirkan satu tema yang unik yang sedang kita pelajari, yakni sosiologi olahraga. Ini adalah beberapa interaksi sosial yang terjadi dalam olahraga. Jadi ada perasaan gembira yang diluapkan setelah seseorang melakukan atau mencetak gol yang disebut dengan selebrasi. Nah, kemudian ada juga perasaan-perasaan sedih yang dilakukan. Dan itu ada empati atau respek kepada teman yang lain. Nah, sehingga sosiologi olahraga merupakan ilmu terapan, yaitu kajian sosiologis pada masalah keolahragaan. Sosiologi olahraga adalah satu ilmu yang khusus menangani masalah-masalah dalam olahraga yang perlu dipecahkan bersama seperti perencanaan, anggaran organisasi, prestasi, dan kontrol. Dan berikutnya, pertemuan yang selanjutnya, kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam terkait dengan sejarah sosiologi olahraga beserta ruang lingkupnya. Untuk presensi, nanti mahasiswa silahkan tulis nama dan NIM pada kolom chat di grup mata kuliah ya, di WhatsApp. Untuk presensi atau absen. Paham? Paham, Bapak. Paham, Bapak. Oke. Terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan sebelum diakhiri atau pernyataan. Ada, Bapak. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan tadi Bapak ada bahas sebelum tadi Bapak ada tutup waktu 5 menit itu. Ya.
Tadi Bapak bilang kan tentang apa per kelompok untuk kita nanti ke Ya, kantor otonom untuk buat ya, apa dokumentasi data. Jadi tugas ya, ini dia masuk dalam ini kelompok ya. untuk presentasi kelompok atau secara individu Bapak? Itu dilakukan secara kelompok, nanti masuk dalam tugas akhir semester. Jadi kita melakukan kunjungan atau melakukan pembauran atau kita berbaur dengan masyarakat seperti tadi yang sudah saya informasikan. Kemudian dari data semacam itu kita tulis dan kita laporkan secara kelompok dan waktunya adalah 1 semester atau sampai dengan akhir ujian akhir semester. Jadi waktunya cukup panjang. Maka silahkan bisa diatur mau dilakukan kapan dan waktunya boleh, biasanya setiap sore ada. Semakin banyak data yang didapat, semakin banyak kunjungan yang dilakukan, maka nilainya makin tinggi. Misalnya, dalam 1 minggu ini, hari ini saya melakukan kunjungan ke cabang olahraga apa, besoknya ke yang lain, besoknya ke yang lain. Harapan saya itu lebih dari 3 cabang olahraga dalam satu kelompok ya. Silakan ditulis dari semuanya itu kalimatnya ditulis. Dari pokoknya di situ dapat apa saja dan dilengkapi dengan foto-foto sebagai dokumentasi. Dan syukur-syukur nanti diupload pada YouTube. Dan itu akan menarik. Bisa dimengerti? Bang, bisa Ya. Bapak? Siap, Bapak. Oke. Siap. Nanti kita Oke. upload di YouTube. Ya. Kalau sampai ada yang bisa mengupload di Di YouTube, Jolis juga ada tuh. Kan ya, Bang. ya, kalau sampai ada yang mengupload di YouTube ataupun media sosial minimal Facebook, itu nilai tambah untuk kita. Jadi kita tidak sekedar selfie, tapi di situ ada kalimat-kalimat kemudian yang bisa diberikan. Jadi olahraga itu sesuatu yang dinamis. Saya pikir itu ya pertemuan hari ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Siap? Siap Bapak. Oke, Baik, terima Bapak. kasih. Terima Oke. kasih Bapak. Terima Oke, kasih terima Bapak, kasih. selamat siang. Selamat siang, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita sekalian. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Sampai berjumpa kembali.